Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ardika Akbar dengan NIM 415230100182. Dan saya Nurfaiza Zahra dengan NIM 4152301008. Di sini kami akan menjelaskan ide proyek yang melibatkan generatif AI, apa saja tantangannya, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Lu ngerasa nggak sih sekarang tuh di media sosial banyak banget berita-berita palsu, apalagi dari berita-berita yang video-video kayak gitu? Scroll IG, TikTok, banyak sih. Iya kan? Apalagi kayak politik-politik, terus uraian-uraian percakapan dari pejabat, pemerintah. Itu tuh kayak ada yang aneh, kayak nggak bener aja gitu. Bener. Kayak kemarin contohnya pidato mantan presiden, ternyata setelah berbulan-bulan dicari tahu ternyata itu pidatonya palsu. Nah, Pi, menurut lu ya, Pi, kalau dari hal permasalahan tersebut, gue tuh ada ide nih, Pi. Kayak gimana kalau kita buat suatu aplikasi, Pi. Yeah. Aplikasinya nih kayak fake content, deteksi fake content AI. Jadi nanti di aplikasi kita tuh kita bisa masukin link berita, foto atau video-video yang sekiranya kita merasa ini asli apa palsu sih. Dan ntar si aplikasi kita ngedetect nih kayak di dalamnya tuh pokoknya dia bisa ngedetect apakah berita atau video atau foto ini asli atau enggak. Tapi kalau kita buat aplikasi kayak gitu tuh pasti kan ada tantangannya. Nah, menurut tuh tantangannya apa aja sih, Pi? Oh, kalau bikin project kayak gitu sih gue setuju banget. Apalagi dalam suasana yang kayak begini ya, yang tadi kita ucapin ya, kayak politik lah, terus pejabat ngomong nggak bener, boleh. Dan untuk tantangannya itu ada sih beberapa, kayak perkembangan AI yang cepat. Jadi tuh kita semisal kita udah bikin AI-nya bulan ini. Iya. Mungkin 2-3 bulan ke depan itu bakal ada model AI lain yang lebih canggih dari apa yang kita buat. Nah, benar banget tuh kayak kata lu. Jadi kita harus update terus kan? Iya, jadi kita harus update. Nah, kata lu kan tadi ada beberapa nih. Nah, selain itu ada apa lagi sih, Pi? Nah, selain perkembangan AI yang cepat itu, ada yang namanya kalau kita deteksi ya, pastikan harus ada akurasi, tingkat akurasi. Benar-benar. Nah, kita harus punya tingkat akurasi yang tinggi. Karena kenapa? Karena kalau tingkat akurasi kita itu nggak tinggi, ya pengguna juga nggak percaya sama AI buatan kita. Dengan apa caranya? Dengan mencari banyak sumber data terpercaya, semisal dari sumber data nasional, terus terpercaya sumber data dari pemerintah, kayak semisal dari Kompas TV, berita Kompas TV, dari CNN dan lain sebagainya. Berarti kita juga harus update terus nggak sih berita-beritanya? Iya, betul. Di aplikasi kita itu. Nah, kalau selain itu tantangannya apa lagi? Perkembangan, akurasi, dan yang pastinya kredibilitas dari si user itu. Benar-benar. Jadi kan kita kan yang ngebuat AI nih, user yang gunain AI, pasti dong user pun curiga, nih AI bener nggak nih tingkat akurasinya yang kita omongin tadi. Jadi abis si user ini nginput berita ataupun gambar ataupun video, kita bakal ngasih tuh penjelasannya apa aja yang kita deteksi, terus kita kasih deh sumber-sumbernya. Kayak semisal si user ini ngasih berita, nah beritanya itu tuh kita kasih penjelasannya kayak sumber berita ini merupakan fakta sesuai dengan berita yang bersumber dari CNN, yaitu
dikasih linknya Ya, gitu. berarti kita ibaratnya dari misalnya itu berita palsu kita kasih solusinya nih, Iya, berita aslinya nih. iya, gitu. betul. Nah kalau ngomongin AI kan privasinya nih ketat banget ya. Kan Iya. semua orang kayak ngomong apa pakai AI, nanti privasi gue, data-data gue kepake. Iya. Gitu. Nah itu tuh salah satu tantangan juga. Nah itu menurut tuh kalau soal privasi gimana tuh? Enkripsi datanya atau enggak ada opsi ketika user pengen input data, kita bakal ngasih opsi setelah data ini selesai Ya. mau hapus total atau disimpan. Jadi gitu, kalau hapus total jadi ya datanya bersih dari AI. Jadi kita sangat menjaga si data. Iya, kita. betul. Berarti kalau dari tantangan-tantangan tadi yang udah lu sebutin kita bisa atasi, kita si aplikasi ini bisa manfaat banget ya, Pi? Iya, dan juga bukan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri juga sih. Iya. Kurang literatur digitalnya tuh kurang. Iya, Literasi benar-benar. digital. Karena bagaimanapun sebenarnya AI bermanfaat. Jadi, semoga di masa depan AI terus berita-berita sama manusianya bisa semakin maju juga ya. Iya, Nggak semakin gimana ya sebetulnya, nggak males lah. iya betul.